Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi mazidah. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah, pembina majelis taklim Musola Baitul Muttaqin. Iya. Beserta ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu, Umi ini gak bisa hadir gara-gara lagi pengen ngukur tanah di Rumpin, Bu. Ngukur tanah di Rumpin, akhirnya pengen bangun lagi, Bu. Udah tua, banyak banget, insya Allah. Ini saya bawa undangan apa? Tadi gue belum lihat. Mau dibagiin. Undangan kalau nggak salah. Oh, bukan ini undangannya. Ke bawah ini nanti saya kesini di WA. Jadi Umi lagi ini minta maaf nggak bisa hadir, Bu. Akhirnya saya disuruh kemana? Ya nggak apa-apa kan, Bu. Ini lagi bulan apa ini, Bu? Bulan Rabiul Awal. Di bulan ini Anda pengen baca satu kitab sedikit aja, Bu. Jadi kenapa kita harus kenal sama Rasulullah? Kenapa kita wajib kenal sama Rasulullah? Ini beliau ngomong wujubul ta'aruf ila jalabi Rasulullah wa wujubul ittiba' ala syama'ilihi syarifah wa sajayahul latifah. Beliau ngomong kenapa kita wajib mengenal Rasulullah gara-gara 5 perkara, Bu. Yang pertama beliau bilang Al-Wajhul Awwal, ini punya karangan kitab namanya Syekh Sirajuddin Abdullah Ad-Dimashqi. Beliau ini hafal katanya 100.000 hadis lebih. 100.000 hadis lebih. Beliau karang kitab namanya Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Di awal kitabnya beliau ngomong kita wajib kenal sama Rasulullah gara-gara 5 perkara. Yang pertama beliau nyebutin Al-Wajhul Awwal, dan Allah Ta'ala amara ibad sajud minum bihadar Rasul. Yang pertama, kenapa kita harus kenal sama Rasulullah? Karena Allah memerintahkan kita orang Muslim untuk beriman kepada Rasul. Kenapa kita harus kenal Rasul? Kenapa? Gara-gara Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah. Qala aminu billahi wa rasulihi wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'malun khabir. Kata Allah, firman Allah, berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulullah. Oleh karena itu kata beliau, yang pertama kali yang harus kita pelajari ketika kita pengen tahu Rasulullah, harus pertama kali kenal sama Rasulullah. Kenapa? Gara-gara kita diperintahin untuk beriman kepada Rasulullah. Wal iman bihi sallallahu alaihi wasallam yatatallabu min al-ibad an ya'rifu qadra Nabi al-Karim. Kalau orang disuruh beriman, pengen kenalnya gimana nih? Kita harus tahu kemuliaan Nabi ini. Nabi siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rifa'ata mustawa wa ala ghairi, dan kedudukan yang tinggi di atas lainnya. Ibu karena itu di tahun berapa sih? 2023 bulan September. Kalau kita bilang dari tahun 1, ini tahun ini yang pertama kali Nabi itu Nabi kelahiran Nabi Isa. Kelahiran Nabi Isa 2023 tahun yang lalu. Itu kalau kita kumpulin orang yang dari tahun 1, Nabi Isa Nabi berapa, Bu? Kita yang harus paham, yang harus kita hafal berapa? 25. Nabi Isa Nabi Rasul yang ke-24 kalau kita itu. Habis Nabi Isa baru Nabi Muhammad. Itu faktornya dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad panjang banget. Nabi Isa kalau kita lihat Nabi Isa Nabi yang ke-24 berarti kalau ke bawah berapa ratus ribu tahun lagi itu. Kalau kita kumpulin dari tahun 1 sampai 2023, kira-kira berapa banyak orang? Berapa banyak manusia? Tapi kata beliau, warif atau mustawa ala ghairi, beliau adalah orang yang paling mulia dari sebegitu banyaknya.
Wa ma asbalullah ta'ala alaihi minal kamalin nafsiyah. Allah kasih beliau matanya beda sama mata kita. Itu ada sahabat yang sifatnya beliau, kalau kita baca di kitab-kitab hadis, itu yang sifatnya beliau bukan orang-orang yang udah tua, karena orang-orang tua kalau melihat beliau malu. Katanya kalau dilihat matanya bersinar-sinar, mukanya kayak bulan terang, wanginya kalau habis jalan Rasulullah tuh wanginya katanya nggak bakal hilang sampai seminggu dia ngomong. Cuma lewat doang wanginya, nggak ada yang hilang. Jadi kalau kita belajar, kebanyakan yang sifatnya Rasulullah tuh orang-orang kecil, yang kecil. Kayak Abdullah bin Abbas, Rasulullah udah tua, beliau baru umur 12, 13. Abdullah bin Umar anak kecil. Itu kalau ngomong katanya Rasulullah kalau dilihat sama orang dewasa katanya matanya bisa kena mata indah banget, indah banget. Wa ba'asabahu minal adabil karimah ar-radiyah. Allah kasih Rasulullah adab yang mulia, adab yang agung. Kalau Rasulullah jadi anak kecil, beliau kan ditinggal ibunya kapan? Umur berapa? Hah? 6 tahun atau 2 bulan? Hah? Ditinggal sama abahnya umur berapa? Terus ditinggal emaknya kapan? 6 tahun. Habis itu dirawat sama siapa? Sama pamannya Abu Thalib. Habis itu dirawat kakeknya dulu Abdul Muthalib, baru dirawat sama Abu Thalib. Ini beliau pas waktu anak kecil selalu ngomong sama pamannya Abu Thalib, "Paman kasih tahu aneh kuburan aneh. Di mana kuburan aneh pengen ziarahin." Makanya yang teringat itu ada sebuah hadis. Kalau ibu perempuan biasanya banyak yang ditulis-tulis hukum ziarah bagi perempuan apa? Ziarah kubur. Hukum asalnya makruh, kecuali ke ziarah orang tua, kerabat, nabi, orang soleh, hukumnya sunnah buat perempuan. Makanya ibu jangan heran kalau ada orang tulis di tombol paling ini, la'anallahu zuwaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Nah itu jangan heran. Tapi hukum sebenarnya makruh. Kapan sunnah? Sunnah kalau ziarah orang tua, ziarah orang soleh, ziarah kembali, ziarah nabi, itu hukumnya sunnah. Kalau laki-laki sepakat ulama semua hukumnya sunnah. Nah Rasulullah setiap itu ngomong sama pamannya, "Ya ini, wahai pamanku, di mana kuburan emakku? Di mana kuburan emakku? Di mana kuburan ayahku?" Makanya beliau itu meriwayatkan sebuah hadis, setiap hari Jumat orang yang ziarah ke kuburan orang tuanya itu bakal dicatat sama Allah bakal dicatat sebagai orang yang taat kepada orang tua. Bagaimana kita bisa nyamain Nabi Muhammad? Kalau kita lihat kata beliau dari tahun 1 sampai 2023, bagaimana kita bisa nyamain Nabi Muhammad? Allah Ta'ala bimumayyizatil kamal, dikasih sama Allah kemuliaan yang sangat dahsyat. Bi'akramil khisal, dengan perumpamaan yang paling indah. Matanya disifatin matanya bulan. Ininya lantik putih. Apa nih namanya? Bulu matanya lantik. Matanya kalau orang Arab itu mata besar itu cakep. Matanya katanya besar. Hidungnya belok katanya. Hidungnya panjang, mancung. Dilihat kalau dari sini sampai badannya ini penuh dengan bulu. Tangannya maftulu dira'in. Kalau ibu lihat orang-orang tukang gym itu kan gini deh, tebel-tebel. Rasulullah gitu, maftulu dira'in. Jadi itu adal, ininya tebel. Kalau jalan kayak orang turun-turunan gitu, tapi cepat jalannya. Kayak orang turun biasanya cepat kan? Ini kalau jalan begitu. Kalau lagi makan
makanya banyak ngobrol. Kalau lagi minum Rasulullah pernah minum diri, tapi sunnahnya kan dulu. Kalau ngomong sama orang dewasa, Rasulullah matanya ke bawah. Kalau ngomong anak kecil, senyum. Sampai para sahabat kalau lagi pada duduk di depan Rasulullah ngapain? Saya merasa kayaknya Rasulullah sayang sama saya. Semuanya ngomong kayak gitu. Satu dilatinya sama Rasulullah satu-satu. Jadi satu. Yang kedua, kenapa kita pertama disuruh ngapain? Disuruh mana gara-gara apa? Kita wajib beriman kepada Rasulullah. Suatu ketika ada sahabat, aneh kan wajib beriman sama Rasulullah, aneh harus ikutin Rasulullah. Rasulullah itu kerjaannya namanya puasa wisol atau enggak? Karena ada puasa ngemis, ada puasa ayam wibit, ada puasa ayam sud, ada puasa Daud yang sehari, besok enggak sehari, besok enggak. Tapi Nabi Muhammad itu namanya puasa shomul wisol, setiap hari puasa. Akhirnya puasa lama puasa dihibah. Sahabatnya yang melihat Nabi puasa setiap hari ngikutin. Nabi puasa setiap hari diikutin. Padahal bukan wisol. Kata Rasulullah jangan ngikutin aneh deh. Jangan ngikutin aneh, puasa setiap hari, besok puasa lagi, besok puasa lagi, besok puasa lagi. Maka para sahabat berkata, lalu kata Rasulullah, aneh melihat engkau selalu puasa terus, puasa lagi. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inni lastu mithlakum wa fi riwayatin lastu kahayatikum. Aku bukan sama seperti kalian. Mata, kalau dibilang kita harus ngikutin Rasulullah, mata kita bukan mata Rasulullah. Kuping kita bukan kuping Rasulullah. Mulut kita bukan mulut Rasulullah. Kaki kita bukan kaki Rasulullah. Tapi yang diperintahin buat niru itu apa itu? Mata Rasulullah gunain buat apa? Kuping Rasulullah gunain buat apa? Hidung Rasulullah gunain buat apa? Itu diperintahin buat diikutin. Yang kedua, kenapa kita harus kenal sama Rasulullah? Kenapa? Karena kita disuruh Allah untuk beriman, wajib untuk beriman kepada Rasul. Yang kedua, Allah amara al-ibad bittiba'i nabi faqala ta'ala kuntum tuhibbunallah. Yang kedua, kenapa kita harus kenal Rasulullah? Karena Allah memerintahkan kita untuk ngikutin Rasul, Jadi Rasul itu apa buatnya? Rasul itu apa artinya? Rasul itu artinya utusan Allah yang diutus sama Allah, penyampai kepada Allah. Jadi kita nggak kenal Allah kecuali lewat Rasulullah. Nah, itu kemuliaan Allah, sangat kasih sayang sama Allah. Rasulullah itu jadi dari golongan manusia. Kenapa? Coba kalau Rasulullah jadi golongan malaikat nggak makan, malaikat nggak punya nafsu, malaikat apalagi malaikat dari cahaya. Tapi Allah kasih kita utusan, kasih kita pedoman yang bisa kita lihat. Makan beliau makan, pergi ke pasar beliau pergi ke pasar, beliau jalan juga. Dikasih utusan sama Allah yang mirip sama kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Kata Allah kita harus ikutin. Kenapa? Disabda di dalam sebuah firman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah. Disuruh apa kalau mencintai Allah? Fattabi'uni, maka ikutilah saya. Saya siapa? Nabi Muhammad. Kalau kita yang ngaku cinta Allah, terus kita ngikutin Rasulullah, bakal dikasih apa? Allah yuhibbukumullah, kalian bakal dicintai sama Allah. Dicintainya Allah dapat apa dulu? Dapat pahala, dapat ridho, dapat surga, dapat syafaat, dapat semuanya. Dunia isinya semuanya milik Allah. Kalau kita dicintai sama Allah, dikasih semuanya. Enggak cuma itu, orang yang ikutin Rasulullah yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian bakal diampuni Allah yang rahman. Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Faja'ala subhanahu wa ta'ala Nabi as-sadiq ala mahabbatihi wa limba'un Nabi. Allah di dalam ayat ini ngomong orang yang benar-benar ngaku cinta sama Allah pasti dia ngikutin Rasul. Ini kita lagi butuh apa ya, Bu? Cari ilmu dari siapa? Dari para ulama dari siapa? Dari gurunya dari siapa? Dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah. Jadi kita duduk di mari lagi dengerin ilmu-ilmu yang dulu Rasulullah bawa. Berarti ini tanda bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah. Kata Allah, firman Allah, orang yang mengaku cinta kepadaku pasti dia ngikutin Rasulullah. Kita duduk di sini dalam rangka mencintai Rasulullah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wattabi'u la'allakum tahtadun. Ikutin Rasulullah biar kamu dapat petunjuk. Kemana? Diatin sama beliau, ay ila ma fihi sa'adatukum fid dunya wal akhirah, kepada kemuliaan engkau, kesenangan engkau di dunia dan di akhirat. Itu kalau ngikutin Rasul. Kalau ngikutin Rasul, nggak ada orang yang begal. Kalau ngikutin Rasul, nggak ada orang yang maling. Kalau ngikutin Rasul, nggak ada orang yang lagi rame di TV korupsi. Nggak ada yang namanya musir-musirin orang. Itu kalau ngikutin Rasul. Katanya kita kalau ngikutin Rasul bakal disenangin di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, ini saking Allah nyuruhnya kita buat ngikutin Rasul di sini. Pemirsa makana ashabun Nabi. Oleh karena itu para sahabat Nabi yahrusun an kullil hirsi ala tatabu yaf'ali wa wali. Setiap perkataan Rasul, setiap ucapan Rasul itu didengerin. Makanya ibu kalau benar-benar hadis itu satu orang ada yang meriwayatin lebih dari 10.000 hadis. Jadi 10.000 perkataan Rasul dicatat sama mereka, dihafal sama mereka. Kenapa? Karena pengen ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa awali wa adami wa akhlaqi. Dilihatin setiap gerak-gerik. Ibu kalau baca ada nama kitab namanya Al-Yawm ma Rasulillah, satu hari bersama Rasulullah. Dari bangun tidur Rasulullah mau ngapain? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Habis bangun tidur ngapain Rasulullah? Siwakan. Habis siwakan masuk ke kamar mandi ngapain? Bersih-bersih. Habis bersih-bersih masuk ngapain? Sholat. Habis sholat lama banget dipanggil sama Sayyidina Bilal. Ya Rasulullah sholat, ya Rasulullah sholat, ya Rasulullah sholat subuh. Habis sholat subuh ngapain bu? Ngaji sama teman-temannya, sama para sahabat. Habis ngaji Rasulullah istrinya ada berapa? 9. Ada 9. Ada yang ngomong 11. Tapi yang paling kuat pendapatnya 9. Rasulullah harus lagi mengunjungi para istrinya. Habis mengunjungi ngapain bu? Ke masjid lagi. Ke masjid ngapain? Pasukan perang disiapin. Habis pasukan perang sampai waktu duha, sholat duha. Habis sholat duha itu buat teman-temannya majelis lagi sama teman-temannya, sama para sahabatnya. Habis itu sholat duha terus siang-siang mengunjungi orang-orang yatim. Habis siang ngapain bu? Zuhur. Habis sholat zuhur ngapain? Majelis lagi. Kalau Rasulullah biasanya itu setiap sebelum zuhur namanya qailulah, pernah dengar? Jadi dia tidur menggunakan ini rebahan sebelum zuhur. Habis zuhur di dalam kitab itu habis zuhur jalan-jalan ngomongin para sahabatnya sampai pengen asar. Habis asar ngapain? Muter lagi ngasih tahu ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, sampai maghrib. Habis maghrib balik ke rumahnya biasanya pengen buka puasa. Habis buka puasa balik lagi ke masjid. Habis ke masjid muter sampai malam, ketemu para sahabat yang makan bareng. Kadang-kadang kalau ada makanan sampai malam pulang ke rumah, biasanya ke rumah istri ini, pindah besok ini, pindah besok ini, pindah besok ini. Itu diceritain sama Sayyidah Aisyah kalau udah pulang. Kalau itu di kitab itu dijelasin jam-jamnya. Mungkin itu jam-jam perkiraan aja gitu, perkiraan. Itu disebutin dari jam 10 sampai jam 12 sholat beliau. Habis jam 12 enggak begitu, berdoa. Habis berdoa sholat lagi.
Sebelum subuh beliau mengangkat tangan dalam keadaan menangis, berkata, Allahumma firli Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang ampunilah Aisyah, dosa yang dilakukan secara terang-menerang, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sayyidah Aisyah yang melihat kayak begitu, dari tadi doa di kitab itu dari jam 11 sampai jam 10 sampai jam 12 sholat, habis itu doa, habis itu sholat lagi sampai sebelum subuh. Di sebelum subuh itu doa kayak begitu, ampuni Aisyah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, dosa yang secara sembunyi-sembunyi, dosa yang secara terang-terangan. Ampunilah buat Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ketawa, senang, senyum. Sayyidah Aisyah namanya siapa? Punya julukan siapa? Umairah. Umairah itu apa? Wajahnya merah-merah, senyum. Kata Rasulullah, Sayyidah Aisyah senang gak didoain kayak begitu? Senang. Tapi katanya, tahu nggak Aisyah, itu doa yang setiap kali saya panjatkan buat umat saya. Kata Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, karena kita kenal Rasul. Yang pertama, karena kita dipakai untuk beriman kepada Rasul. Yang kedua, kenapa kita harus kenal Rasul? Karena kita disuruh untuk ikutin Rasul. Yang ketiga, al-wajhul tsalis, yang ketiga kenapa kita harus kenal Rasul? Allah Ta'ala wajib al-mu'minin an yuhibbun nabi fawqa mahabbatil aba wal abna wal azwaj wal ashirat. Allah memerintahkan kita untuk mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada bapak kita, wal abna anak kita, wal azwaj istri kita, wal ashirah keluarga kita, wal tijarah dagangan kita, wal amwal harta kita, wa ada man takhallafa ta'ki dzalika bil iqab. Dan orang yang belum bisa mencintai Rasulullah seperti itu, katanya dijanjiin bakal dikasih teguran, Faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kana abarukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kalau kita lebih cinta kepada anak kita, orang tua kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, harta kita, perdagangan kita, katanya kalau kita lebih cinta itu, kita ninggalin Rasulullah, siap-siap kita bakal diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelasin sama beliau, wala raiba anna ashabal mahabbah tarji'u ila anwa'il jamal wal kamal wan nawal. Kita bisa cinta sama orang yang pertama al-jamal karena keindahan, yang kedua wal kamal karena kesempurnaan, yang ketiga wal nawal karena pemberian. Kita bisa cinta sama orang, kata beliau cuma ada tiga. Yang pertama apa? Al-jamal, keindahan, wal kamal kesempurnaan, wal nawal pemberian. Itu sebab kita bisa cinta sama orang. Fa'inkan rajul yuhibbul karami, kalau orang kita cinta sama orang gara-gara nih orang baik. Auli syaja'atihi, kalau kita cinta nih orang gara-gara nih orang pemberani. Auli ilmihi, gara-gara orang ini dermawan. Auli ilmi, gara-gara orang ini berilmu. Auli tawaduhi, gara-gara orang ini tawadu. Auli ta'abudi, gara-gara nih orang senang banget beribadah. Wa taqwa, atau gara-gara orang bertakwa. Auli subdi wa wara'ihi, ini orang zuhud banget. Zuhud apa Bu? Zuhud itu enggak jadiin dunia di hati kita Bu. Auli kamali aqli, atau ini orang pintar banget. Auli syafaqati wa rahmati, ini orang penyayang banget. Auli bidzalika min sifatil kamal, fa kaifa idza ta'assala bil-zaman hadhihi sifat al-kamila wa ghayriha min sifatil kamal fi rajulin wahid. Bagaimana kalau ada orang yang baik banget, yang penyayang banget, yang kasih sayangnya melebihi segalanya, sama anak kecil baik, sama orang tua baik, sama tetangga baik, sama orang kafir baik, sama yang musuhin baik. Beliau lagi dakwah ke Taif, jadi beliau setelah
yang apa namanya, paman beliau meninggal. Siapa yang namanya Bu? Abu. Setelah Abu Thalib meninggal dan setelah istrinya meninggal tidak berhijrah, beliau udah bingung, nggak ada lagi yang belain Bu. Kalau dulu yang belain Abu Thalib, pengen diapain diamin sama Abu Thalib, pengen diapain sama orang diamin sama Abu Thalib. Tapi ketika meninggal udah nggak ada yang belain, akhirnya beliau pergi ke Taif. Taif itu ini udah ada yang kurang umroh Bu. Umroh udah ada yang kurang umroh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum kita bisa berdoa. Beliau pergi ke Taif, pengen dakwah ke sana. Jadi kalau dari Mekah ke Taif itu sekitar 2 jam kali ya, sekitar 2 jam. Pergi, kalau sekarang 2 jam, sekarang naik mobil 2 jam. Kalau dulu sekitar 80 km lah. Kalau dulu nggak tahu berapa itu, mungkin 2 minggu atau seminggu jalannya. Pengen dakwah ke Taif, bukan disambut dakwahnya malah disambitin sampai berdarah, sampai kakinya pada meletak-meletak, tangannya pelipisnya berdarah, sampai kata malaikat ini kalau satu tetes darah Nabi ke tanah bakal hancur dunia. Tapi beliau digituin ngapain jawabnya Bu? Yaudah doain nih, malaikat udah nawarin. Jadi di Taif itu ada Syabir, 2 gunung gede banget. Kalau sekarang nggak tahu gunungnya dari kecilnya atau enggak. Kemarin kan lihat terakhir udah yang nggak begitu gede Bu. Kata malaikat ngomong, ini Allah udah ngizinin, Allah udah ngizinin biar ini gunung dihancurin semua, dipepetin semua di depan gunung ini. Kata Rasulullah apa? Sabdanya Rasul, nggak usah deh. Aneh berharap mudah-mudahan dari keturunan itu ada yang beriman sama Allah gitu. Akhirnya sekarang penduduk Taif rata Bu, orang Islam semua. Itu gara-gara apa? Gara-gara doanya Rasulullah. Gara-gara Rasulullah orang itu nggak benci Bu. Nah, makanya kita kalau lihat orang sayang banget, lebih sayang Rasulullah. Melihat orang baik banget, lebih baik Rasulullah. Itu yang ketiga. Yang pertama apa? Kita wajib mengenal Rasulullah gara-gara kita diperintahin untuk beriman. Yang kedua, gara-gara kita diperintahin untuk ngikutin beliau. Yang ketiga, gara-gara kita apa Bu? Gara-gara kita disuruh untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kenapa kita wajib kenal Rasulullah? Yang keempat, al-wajibur rabi anna ittila al-insan ala rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam ala timah wa syamaihi al-karimah diuti suratan ilmiah tantabi'u fil qalbi wa tatarasamu fil makhilah. Katanya kalau kita udah kenal Rasulullah, kita pengen mandi, Rasulullah pernah mandi. Cara mandinya bagaimana? Kita pengen pakai sandal, Rasulullah pakai sandal pakai apa? Pakai kaki kanannya dulu. Kita dilepas pakai kaki kirinya dulu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Pengen makan pakai tangan kanan. Makannya pakai 3 jari. Makannya nggak berhenti sebelum minum. Makannya satu makanan dimakan 2 orang, 2 makanan dimakan 3 orang. Itu Rasulullah. Kemarin ada yang ketemu sama orang kaya, alhamdulillah. Orang kaya ngajak makan, ngajak makan. Ibu tahu kepiting nggak Bu? Kepiting halal apa haram? Di dalam mazhab Syafi'i, kita kan belajar mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, makanan kepiting itu haram. Karena kepiting apa? Hidup di luar. Dia jemputannya Bu. Kita lagi ada di dekat rumah teman, dijemput ada Bu. Dijemput diajak makan. Diajak makan yang di apa nih? Kepiting. Seafood ini makan di seafood, kepiting. Terus apalagi tuh yang kayak kepiting tuh? Kayak kan dari laut itu nggak boleh. Jadi ditaruh di depan aneh sesuatu yang kayak begitu-begitu Bu. Paham nggak? Kepiting. Di sini ditaruh apa gitu Bu? Bukan cumi, lobster halal. Kayak kodok. Kayak kodok apa nih? Siput. Siput. Ada siput yang Enggak, dia kayak kodok gitu. Ditaruh lagi depannya ada tulisannya Bu. Pig itu apa Bu?
Babi ditaruh kayak begitu bu. Kita diajak makan sama dia ditaruh kayak begitu. Akhirnya ada yang bilang, ini orang mau ngapain sih ya? Ngajak makan, dijemput, dibayarin, tempatnya gede banget, makan makanannya kayak gitu. Kata beliau, saya cuma pengen ngetes orang-orang Islam benar apa kagak. Jadi kalau dibilang kita ngikutin Rasulullah, ngikutin gara-gara apa? Pertama, karena baju dijilat anjing, ngikutin 7 kali. Najisnya najis mogok, dicucinya 7 kali, salah satunya pakai debu. Kita wudhu batal, ya. Wudhu batal disuruh apa? Dulu lagi. Suruh wudhu yang dibasuh apa? Muka, tangan, kaki, sebagian kepala. Terus kita pakai sepatu dulu. Kalau ada namanya di Arab hoof, sepatu sampai sini. Nah, dilapnya di mana? Yang atasnya bukan bawahnya. Kita kalau habis ngapain namanya? Habis mandi jenazah disunahin buat mandi lagi. Itu kata beliau orang Cina bu. Orang Cina. Kata beliau saya pengen lihat orang Islam kalau udah di depan mata dimakan apa kagak. Soalnya nggak ada makanan apa lagi bu. Beliau ngomong makan, saya diem. Makan, saya tahu itu. Ada pig, ada apa namanya? Kepiting, ada satu lagi kayak kodok, nggak tahu apa namanya. Makanannya begitu doang bu. Akhirnya kata beliau, oh begini berarti orang Islam nih. Dia tahu ada di depan mukanya tapi nggak dimakan. Akhirnya beliau nanya-nanya tentang Islam. Yang terakhir beliau tanya itu bu, yang di pinggiran jalan biasanya. Tahu nggak orang-orang biasanya taruh setelah Allahumma sholli pakai sholawatan pinggiran jalan ada kotak amal ya bu. Nah, akhirnya ini sebelumnya pernah terjadi sama saya ditanya orang Cina. Beliau juga nanya akhirnya, itu orang Islam ngapain sih setiap hari kerjanya minta-minta? Benar ya bu? Kita lagi jalan di motor, ada kotak amal, ada yang kayak gini-gini. Hanya jawab. Kalau dia jelasin, kalau dia orang Kristen bu, orang Kristen gitu. Bu, nggak tahu nih Buddha apa Nasrani, bedanya apa bu? Pokoknya kalau nggak Buddha Nasrani. Dia apa namanya? Kalau dia masuk ke tempat ibadahnya, dikhususin bu. Yang ini buat yatim piatu, yang ini buat masjid, yang ini buat pembangun masjid, yang ini buat ini gitu loh bu, buat ibadahnya. Tapi kenapa sih orang Islam tuh di pinggir jalan minta duit, didatengin ke rumah saya karena orang Islam pakai peci, datang ngapain? Nyodorin proposal, ya begitu tuh. Tuh orang Islam ngapain sih tuh? Kata dia. Saya jawab, orang Islam itu orang paling baik. Kenapa? Orang lagi jalan, lagi nggak ingat apa-apa, diingatin, ada kotak amal pertama. Ada ini sodako. Itu kata. Oh iya benar juga. Akhirnya beliau ini nanya sama nih ibu-ibu kalau ada yang bisa jawab, jago bu. Apa dalilnya Allah itu ada? Apa dalilnya? Apa buktinya Allah itu ada? Ada ciptaan dunia ini. Aneh jawab, ada ciptaan dunia ini. Gak percaya? Enggak, ini dunia semua tercipta begitu aja. Ya udah deh. Dia ngotot lagi, dia nanya, ya udah buktiin, kan katanya orang Islam tuh percaya adanya neraka sama surga. Kalau neraka kita apa tuh? Tempat azab tuh, tempat azab. Jadi orang yang berbuat buruk, tapi kalau dia orang Islam berbuat buruk nanti masuk neraka dulu, lama-lama dikeluarin masuk surga. Tapi kalau orang kafir langsung masuk surga, langsung masuk neraka. Dia nanya, coba kalau orang-orang Islam itu percaya adanya surga dan neraka, coba jelasin, kasih tahu satu petunjuk bahwasanya surga sama neraka itu ada. Itu jawab gimana bu? Mati duluan? Enggak, kalau ditanya gitu sama orang. Lalu ditanya bingung pas itu bu. Cuma pas itu aneh kebetulan banget baru baca kita tentang yang dijelasin tentang neraka sama surga. Ditanya begitu aneh bingung pertamanya. Waduh, gimana jawab ini? Nggak bisa diundang sama dia. Jadi ceritanya
ceritanya dia udah pernah masuk Islam sekali, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi 2 kali udah. Gara-gara dia belum ketemu jawaban neraka sama surga, buktinya apa? Gara-gara itu. Akhirnya saya bilang, oh kalau nggak percaya begitu, berarti orang nggak di dunia ini nggak ada yang diadilin dong sama Allah. Kenapa ya? Coba kalau kita yang punya anak, nah kita dipukulin sama orang, tapi kita takut sama orang ini, nggak bisa kita mukulin balik. Kita baru meninggal sebelum balas. Adil apa kagak, Bu? Agak adil. Kita punya rumah dibakar sama orang nih, dibakar sama orang, belum bisa nuntut kita di dunia karena orangnya nggak ketahuan siapa yang, atau orangnya udah kabur duluan, atau orangnya udah meninggal duluan. Terus kita meninggal, rumah kita belum digantiin gitu, Bu. Adil apa kagak, Bu? Kata dia, ya begitu anak bocah juga bisa. Orangnya udah tua, Bu. Abah orangnya udah tua, putih, udah nggak jenggotan deh, orangnya udah putih. Coba dong kasih lagi, satu lagi tanda bukti bahwasanya surga neraka itu ada. Saya bilang, kalau ada orang PLN, itu di kitab itu jelasin 3, Bu. Yang pertama air. Kita pengen minum air, ada dokter. Kita pengen minum air, ada dokter. Pas kita pengen minum, kata dokter, jangan. Air itu udah tercemar. Air itu ada racunnya. Kita udah paham nih, wah kita nggak ngerti itu, Bu. Apa itu racun? Kok racunnya kelihatan nggak ada, airnya putih. Tapi kata dokter, jangan diminum. Kira-kira kita minum apa kagak, Bu? Enggak. Yang kedua, ada di situ dijelasin BMKG ngumumin nih, nanti jam segini bakal terjadi gerhana matahari. Kita lihat di TV, benar BMKG. Kita lihat di koran, benar. Berarti BMKG bohong apa enggak? Agak. Terus kita lihat lagi di PLN ngomong nanti ya besok ya, ini mati listrik nih, mati lampu besok nih. Siap-siap sedang nonton, mati lampu 3 jam 4 jam mati lampunya. Semua orang udah dengar kabar itu. Kira-kira benar apa kagak, Bu? Benar. Nah ini yang ngabarin adanya apa namanya surga dan neraka siapa? Hah? Yang ngabarin siapa? Allah, dari Al-Quran, dari hadis. Masih percaya nggak? Nggak percaya, Bu, ya? Nggak percaya. Akhirnya saya bilang, ya udah deh, kalau nggak percaya juga, udah. Nanti kalau nggak ini benar neraka sama surga nggak ada, udah nanti kalau engkau ini nggak mau masuk Islam karena syarat kunci miftahul jannah, kunci surga cuma kan la ilaha illallah. Ya udah kalau nggak percaya udah nanti aja lihat. Emang saya tanya lagi, emang kalau ini udah meninggal mau kemana? Kata dia, ya udah kalau dia agama saya meninggal dibakar, habis dibakar ditiupin ke laut. Agama apa itu? Hindu ya, ya gitu ya. Kalau dilambangin sama agama saya, kalau orang meninggal dibakar ditiupin ke habis itu mana? Udah begitu aja hilang selesai. Kata dia, oh begitu ya, enak juga ya. Jadi kalau kita pernah korupsi duit semuanya apa, meninggal hilang selesai. Akhirnya terakhir dia ngomong, kalau engkau bisa kasih satu bukti lagi bahwa surga dan neraka itu ada, saya bakal beriman lagi. Ini 2 kali masuk Islam, keluar gara-gara itu. Ibu-ibu ada yang punya jawabannya, Bu? Hah? Satu ada bukti lagi, udah dijelasin. Pakai Al-Quran nggak kena dia, pakai hadis nggak kena dia, pakai akal nggak kena. Dijelasinnya akhirnya udah nanti aja kita bakal bukti apa? Nanti kalau kita udah meninggal. Pokoknya cerita-cerita tentang neraka, cerita-cerita tentang surga itu yang beriman cuma kita dong. Orang Islam yang beriman. Kenapa? Ya emang orang Islam hidup di dunia cuma sebentar doang. Benar gak? Makanya kalau kata orang Islam kalau udah di dunia hidupnya gampang, itu tanda. Ada Imam Abdullah bin Alawi yang mengatakan ada 4 tanda. Mudah-mudahan kita tanda yang paling bagus dulu. Ada 4 tanda. Kalau 4 tanda ini ada dalam diri seorang, itu tanda. Tanda itu bukan selalu begitu, Bu. Jadi kalau ada orang namanya Yati tandanya ada tongpelnya, ya kan? Ada anak kecil tandanya
tinggi, kecil, siapa fulan namanya. Nah, tapi ini tanda yang pertama, man tayassara lahu matalibul dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa min ashabil yamin. Orang yang urusan dunianya dipermudah, urusan akhiratnya dipermudah, katanya fa huwa min ashabil yamin. Dia adalah orang yang dikasih kemuliaan sama Allah di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Ini kita udah begitu, kenapa? Orang ngaji gampang, kakinya gampang, tangannya gampang, jalan yang sholat gampang. Itu tanda bahwasanya urusan akhirat kita udah dipermudah. Yang kedua, kita juga udah dipermudah di urusan dunianya. Dunia itu apa? Kata Rasulullah, man asbaha mu'afan fil badani. Orang yang di pagi hari badannya sehat, indah rukutu yaumi, punya makan buat dimakan itu, punya baju buat dipakai di hari itu, katanya fakaan nama hizatul dunia bihadzal jadiha. Seakan-akan dunia udah dihamparkan beserta isi-isinya. Ibu datang ke majelis taklim, akhiratnya dimudahin. Punya makan ya bu? Punya, alhamdulillah. Punya minum, alhamdulillah. Punya baju, alhamdulillah. Dunianya berarti ibu-ibu yang hadir di mari, kata Imam Abdullah bin Anawi al-Haddad, beliau dari ashabul yamin. Ya, semua nih orang-orang yang dikasih kesenangan di dunia dan di akhirat. Tanda kedua, wa man tayassara lahu matalibul ukhrawiyyah wa ta'assarat alaihi matalibul dunyawiyyah fa huwa minal mustadrojin. Orang kalau sholat kagak sholat, puasa kagak puasa, zakat kagak zakat, tapi dunianya enak banget tuh, usahanya lancar banget. Katanya fa huwa minal mustadrojin. Ini orang yang istidroj itu apa? Dikasih meninggal, siap-siap diazab, namanya istidroj. Mudah-mudahan jangan sampai kita kayak gitu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa man tayassara lahu matalibul ukhrawiyyah wa ta'assara alaihi matalibud dunyawiyyah fa huwa min warathatin nabiyyin. Orang yang dunianya susah. Dunia susah apa bu? Mau makan aja kagak ada, mau pakai baju kagak ada. Ini kita nggak ada nih, dunia susah nih bu. Kita semua dunianya ada nih, enak, bajunya bagus, warnanya bagus. Kalau orang di dunia susah, tapi urusan akhirat gampang, sholat jamaah gampang, ngaji gampang, berbuat baik gampang, katanya bahwa min warathatin nabiyyin, itu orang pewaris para nabi. Yang ketiga nih bu, jangan sampai wa man ta'assarat alaihi matalibud dunyawiyyah wal ukhrawiyyah fa huwa minal maqbutin. Orang sholat kagak, zakat kagak, puasa kagak, sedekah kagak, berbuat baik sama orang tua kagak, hidupnya susah. Fa huwa minal maqbutin. Orang itu orang yang dibenci sama Allah. Jadi ini tanda, kata beliau, tanda kita ini orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir sebelum ini masih ada dua lagi bu. Dua lagi intinya sama. Kita disuruh kenal sama Rasulullah pertama gara-gara kita disuruh beriman. Yang kedua gara-gara kita disuruh ngikutin. Yang ketiga apa? Gara-gara kita disuruh mencontoh. Terakhir sebelum ini ada namanya hadisul bitokoh. Ini gara-gara ada yang lihat ini bu. Ini namanya amplop. Kalau bitokoh itu artinya kartu. Jadi ada hadis namanya hadisul bitokoh. Hadis kartu. Hadis. Jadi di dalam hadis itu diceritain begini ceritanya. Ini nanti semua kita ini bakal dicatat. Mudah-mudahan kita datang ke sini, walaupun ada yang bukan buat ngajar, tapi buat bareng-bareng sama ibu-ibu dekat diri kepada Allah dalam majelis taklim. Karena ibadah yang paling mulia kata Rasulullah, majelis fikih afdal min ibadah sittina sana. Majelis fikih dalam riwayat majelis memperdalam ilmu agama itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Dijelasin di dalam riwayat yang lain, majelis fikih afdal ma yu'badu Allah, sesuatu yang paling afdal dalam beribadah kepada Allah. Katanya apa? Majelis fikih, majelis tentang fikih, majelis memperdalam agama. Ini mudah-mudahan kita kumpul di sini dicatat. Di hadis beliau itu katanya Allah sayyikhalisu wahidan min ummati. Allah bakal di hari kiamat bakal membebaskan
bakal memerdekakan, bakal menyelamatkan satu orang dari umat Nabi Muhammad. Bainal khala'iq, di antara jutaan manusia, di antara miliaran manusia, yaumul qiyamah, di hari kiamat bakal diampuni. Tiba-tiba fatakhruju bitaqah, fatakhruju sijillan tis'atan wa tis'ina sijillan. Tiba-tiba lagi pengen diselamatin sama Allah, tiba-tiba keluar 99 catatan. Nah, ini kita malaikat yang hadir aja udah banyak banget nih. 1, 2, 3, 4 orang ada berapa ya? Makanya kali 2 itu yang hadir di mari, belum hadir di jalanan, belum hadir yang di muter-muter nyari majelis taklim. Ada berapa bu? Tiba-tiba keluar berapa? Tis'atan wa tis'ina sijilan. Tiba-tiba 99 catatan keluar. Katanya satu catatannya bihasabi fadlil basar. Satu catatan yang 99 panjangnya itu sepanjang mata memandang. Sepanjang mata memandang. Kayak gimana bu? Mata kita panjang. Pandangnya paling jauh berapa bu? Paling jauh 100 meter itu udah kelihatan, udah kecil. Tapi kalau kita melihat yang gede kayak gunung, bisa dari berapa kilo? 20 kilo aja bisa. Mungkin segitu. Jadi nanti catatan kita bakal berapa? Catatannya 99. Satu catatan lebarnya, panjangnya, tebalnya sepanjang mata memandang. Maka Allah berfirman, "Atunkir min hadza syai'an." Ketika orang ini melihat, engkau ingkar enggak nih? Catatannya nih ada yang salah enggak nih? Dari 99 yang panjang segitu ada yang salah? Ditanya nih, ada yang salah apa ada? Atau apakah katabatil hafidun, malaikatku yang kerjaan menyatat amal kamu, zalimin kamu enggak? Coba lihat. Dilihat sama hambanya, bagaimana? La ya Rabb, enggak ada yang salah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, "Undur wazna," disuruh kita bakal ditimbang. Anda baca di kitab-kitab akidah bu, di kitab-kitab akidah timbangan itu kayak timbangan modelannya bu, nggak tahu sih nanti bagaimana modelannya. Timbangannya itu kayak timbangan di pasar atau kayak yang dua gitu bu. Nah ini orang, kata Allah, firmannya Allah, suruh undur wazna. Sekarang deh saksiin kamu, amal kamu bakal ditimbang. Catatan amal yang 99 yang tebalnya kayak begitu bakal ditimbang sekarang. Mata khruju bi taqah, tiba-tiba ada kartu keluar. Fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam kartu itu cuma tertulis asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah. Ada kartu keluar begitu, tulisannya begitu doang. Dibanding 99 catatan tadi, benar kan? 99 yang satu catatannya tebelnya sepanjang mata memandang. Keluar satu tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disuruh hadir, ditimbang di depan bainal khala'iq, di semua orang makhluk semua dikumpulin satu dipanggil namanya. Hamba itu dipanggil sama Allah. Lihat timbangan. Pas ditimbang amal dia yang 99 dibandingin satu kartu, yang menang siapa dulu? Yang menang satu kartu. Tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tulisan begitu doang. Apalagi kita nih, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang ngajinya istiqomah, mudah-mudahan itu tanda kita bakal nanti meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Katanya, kata ulama, dunia berisi isi-isinya bakal kalah sama la ilaha illallah. Karena orang yang punya duit bermiliar-miliar, triliun-triliun, mobilnya berjejer, rumahnya banyak, kira-kira sehari bisa nggak makan lebih dari 5 piring? Nggak bisa. Nah makanya mudah-mudahan Allah jaga nikmat ini sampai kita nanti ketemu sama Nabi Muhammad di barisan para sahabatnya. Bertemunya di mana begitu? Surga yang kayak bagaimana? Surga yang katanya
Dedaunya itu lebar, lubangnya lebar. Surga itu apa Bu? Surga itu apa? Tempat kembali yang penuh kenikmatan. Nikmatnya yang apa? Nikmatnya bukan sesaat doang. Katanya kalau kita minum sampai tulang-tulangnya berasa. Mudah-mudahan nih kita dalam catatan 99 kita pernah hadir di majelis di musola yaitu mendaki di jam 2 sampai jam 2.35. Mudah-mudahan ada catatannya itu amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Maulid jangan lupa kita kenal Nabi buat beriman, buat ngikutin, buat contoh. Kalau orang bilang ya Rasulullah mah cuma kerjanya sholat, kagak. Rasulullah jadi panglima juga, jadi orang tua juga, jadi pedagang juga, jadi imam juga, jadi apa lagi? Presiden juga. Jadi kalau semua pengen contohnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Allah ngomong, nih kalau anda pengen di hidup dunia ikutin Nabi Muhammad. Jadi bulan Maulid mudah-mudahan kita tambah dekat sama Rasulullah, tambah kenal sama Rasulullah, tambah dikasih taufik sama Allah untuk hidup Rasulullah, tambah cinta sama Rasulullah, dan kita semua keluar dari bulan Ramadan, dari bulan apa namanya? Rabiul Awal dalam keadaan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dalam majlis tak buah majlis Rasulullah ngomong, Wasyauqah kangen mana kata Rasulullah. Terus ditanya kangen sama siapa ya Rasulullah? Ditanya kangen sama siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aneh kangen sama orang-orang kekasihku. Aneh kangen sama kekasihku. Para sahabat bingung, lah saya bukan yang duduk di sini semua kekasih kamu ya Rasulullah. Katanya enggak, kekasihku adalah orang yang belum pernah ketemu sama aku, belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku. Mudah-mudahan kita dicintai sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sama ibu-ibu udah pada lemes ini Bu. Kenapa ya kita lemes? Enak Bu. Kalau ibu-ibu udah di kebun, pengen aja bangunnya kan Bu. Tidur, angin, semai, sepoi. Nah ini berarti benar waktu tadi udah ada yang ngantuk. Benar, berarti tandanya apa? Bukan, tandanya ini kita lagi ada di Riyadul Jannah, taman dari taman-taman Allah yang ada di dunia. Mudah-mudahan besok kita semua apa namanya berkumpul di dalam surga yang sesungguhnya. Amin. Tanda itu Bu. Karena katanya itu tanda beliau mudah-mudahan lah sampai ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.